telah hadir pada pagi hari ini dalam acara Indonesia 5G Conference 2020. Boleh saya minta beri tepuk tangannya dulu yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak dan senang sekali rasanya saya Priscilla bisa hadir hari ini di acara yang sangat spesial pada pagi hari ini. Dan pastinya juga sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, saya ingin terlebih dahulu menyapa selamat pagi dan selamat datang kepada tamu VIP kita. Yang pertama Bapak Heru Sutadi selaku Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Terima kasih dan selanjutnya juga boleh kita beri tepuk tangan yang hangat kepada Dr. Ismail selaku Dirjen SD PPI Kementerian Kominfo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dan selamat datang juga untuk Bapak Muhammad Rosidi selaku Direktur Nasional ICT Strategy and Marketing Huawei Tech Investment. Selamat pagi dan selamat datang. Dan boleh kita beri tepuk tangan yang hangat juga untuk Bapak Muhammad Jumadi selaku Wakil Wali Kota Tegal. Dan telah hadir juga bersama-sama kita pada pagi hari ini Dr. Denny Setiawan selaku Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SD PPI Kementerian Kominfo. Dan juga selamat datang dan selamat pagi untuk Ibu Kusmariati dan juga Bapak Ridwan Effendi selaku mantan BRTI. Dan juga yang terakhir kita boleh beri sambutan yang hangat kepada Bapak Setiadi Widodo selaku Komisioner BRTI. Dan sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Baik, hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai Indonesia 5G Conference dan sekilas mengenai 5G. Teknologi 5G sebagai terobosan pemanfaatan teknologi informasi berbasis pita lebar akan menjadi daya ungkit perekonomian Indonesia di masa mendatang. Di level tertinggi, 5G adalah peluang bagi pembuat kebijakan untuk memberdayakan warga dan juga bisnis. 5G adalah peluang bagi pembuat kebijakan untuk memberdayakan warga dan juga bisnis serta akan memainkan peranan dan juga kunci dalam mendukung pemerintah dan pembuat kebijakan dalam mengubah kota menjadi kota yang pintar. Selain itu juga akan memungkinkan warga dan juga masyarakat untuk menyadari dan juga bisa berpartisipasi dalam manfaat sosial ekonomi yang dihasilkan oleh ekonomi digital yang canggih. Selain itu juga 5G akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan menawarkan aplikasi dan juga layanan baru melalui kecepatan gigabit secara signifikan akan meningkatkan kinerja dan juga keandalan. Selain itu juga 5G akan membangun kesuksesan jaringan seluler di luar 2G, 3G dan juga 4G yang telah mengubah masyarakat. Dan pastinya juga akan mendukung layanan baru dan juga model bisnis terbaru. Dan 5G juga akan memberikan peluang bagi operator nirkabel yang untuk bergerak melampaui penyediaan layanan konektivitas hingga akan mengembangkan solusi dan layanan yang kaya bagi konsumen dan juga industri di berbagai faktor pastinya. Dan pastinya juga akan menghasilkan biaya yang lebih terjangkau lagi. Sementara itu juga 5G merupakan peluang untuk mengimplementasikan jaringan konvergensi berkabel dan juga nirkabel dan menawarkan peluangan khusus yang untuk mengintegrasikan sistem manajemen jaringan. Dan pada seminar hari ini yaitu ekosistem 5G, kita akan mengangkat tema spektrum dan tantangan peraturan dan peluang penerapannya untuk ekosistem. Yang artinya di mana melalui kegiatan ini pelaku teknologi memiliki peran lebih dari sisi pemantauan solusi. Dan teknologi 5G ini juga akan menawarkan untuk peningkatan daya saing bisnis perusahaan dan juga layanan publik yang berkualitas sehingga akan secara simultan akan meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menuju Indonesia yang maju dan juga sejahtera. Dan seminar hari ini merupakan rangkaian dari awal runtutan acara sosialisasi ekosistem 5G di Indonesia yang akan kita tutup dengan puncak acara kegiatan komunitas yang akan tergabung di masyarakat Indonesia 5G Ecosystem yang akan berlangsung nanti bulan September tahun 2021. Dan di sini ICT
Institute akan sebagai inisiator dalam pembentukan ekosistem 5G dan kita hari ini akan melakukan launching juga. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ke acara kita berikutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para sponsor kita yang sudah mendukung jalannya acara pada hari ini. Yang pertama, terima kasih untuk Bakti Kominfo. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bakti Kominfo. Terima kasih juga untuk PT Huawei Teknologi Investment. Dan terima kasih untuk sponsor ketiga kita PT Bangonindo Solusi. Dan juga untuk bisa.ai. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi kita akan mengawali acara hari ini dengan welcoming address dari Chairman IT 5G Ecosystem Bapak Heru Sutadi. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Heru Sutadi. Waktu dan tempat kami. Zaman 1G, 2G, 3G, 4G, sekarang kita akan masuki teknologi baru yang kita sebut dengan 5G gitu ya. Mungkin kalau di sini Bukus nih sebagai saksi sejarah bagaimana teknologi itu bergerak dari 1G hingga 4G, karena Bukus sudah merupakan mantan Dirut Telkomsel ketika 2G itu di awal perkembangannya gitu ya. Jadi kalau mengutip Pak Ismail itu evolusi teknologi ini merupakan sebuah keniscayaan gitu ya. Next ini. Kalau kita lihat perkembangan 5G pada saat ini, telah ada 359 operator yang sudah melakukan investasi di 5G gitu ya. Ini berdasarkan data Global Spire Association per akhir Februari 2020. Jadi kalau kita lihat angka 359 ini adalah operator yang sudah komersial, sedang melakukan uji coba, sedang juga tahap finalisasi bisnis segala macam gitu ya. Dan yang menarik itu adalah saat ini sudah ada 63 operator di 35 negara yang telah mengkomersialkan 5G gitu ya. Jadi ini merupakan angka yang cukup banyak. Jadi memang menjadi ya next nih ya. Menjadi pertanyaan bagi kita itu, kita perlu nggak sih Indonesia mengadopsi 5G gitu ya. Kalau kita lihat memang perkembangan teknologi khususnya kecepatan internet kita itu pada saat ini belum menggembirakan gitu ya. Di antara negara-negara ASEAN, Asia Tenggara kita berada di posisi ke-5 gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita disalip oleh Filipina sehingga berada di posisi 6 dan 7. Walaupun memang teknologi seluler ini merupakan sifatnya itu akses, tapi memberikan kontribusi yang cukup besar juga bagi peningkatan internet gitu ya. Dan alhamdulillah puasa kita bisa sharing dalam suatu diskusi yang sangat menarik. Kalau Pak Heru sudah turun gunung membuat sebuah acara, saya yakin ini suatu acara yang sangat penting itu. Ya, artinya beliau sudah memikirkan sudah saatnya kita untuk diskusi lebih intensif dan sama-sama bekerja dan bekerja sama. Ya kalau bekerja sama semua nggak bisa, pasti ada tempat-tempat tertentu yang kita berbeda peran gitu, tapi kita harus sama-sama bekerja, tapi kita juga harus bekerja sama juga, karena ujung-ujungnya tujuan kita adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kan pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, karena beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin ada manfaatnya untuk kita jadikan bahan pemikiran, dan ujung-ujungnya mohon juga nih dari diskusi nanti 1 hari atau setengah hari dilakukan teman-teman, kita dapat insight, dapat hal-hal baru yang untuk menjadi pemikiran yang landasan kita berpikir. Saya mulai dari start awal dulu gitu, yang sudah disampaikan Pak Heru tadi. Untung saya pikir Pak Heru nggak panjang gitu, kalau panjang-panjang habis bahannya ini saya mau sampaikan gitu, karena beliau tahu semua gitu apa yang akan saya sampaikan ini. Pertama tentang apa itu 5G ya, supaya kita satu bahasa dulu gitu. Karena 5G ini agak sedikit berbeda dengan ketika evolusi
yang berjalan dari 2G menjadi 3G, 3G menjadi 4G. 4G ke 5G ini agak melompat, jadi gambarnya Pak Heru tadi itu kurang tinggi 5G-nya gitu. Lompatnya karena tidak melulu satu hal. Kalau yang 2G, 3G menjadi 4G, fokusnya itu areanya adalah user experience, meningkatkan kemampuan atau speed dari kemampuan internet, download internet dan upload internet. Jadi ini untuk melakukan uji coba untuk menggunakan membangun use case 5G ini. Nah, bagaimana masalah yang utama yang terkait dengan spektrum frekuensi? Secara garis besar, kalau kami katakan ya untuk di cover semua dengan jumlah yang memadai menjadi telco operators atau cellular operator besar untuk membangun 5G ini memang kita nggak cukup dengan 5 operator itu. Secara garis besar demikian. Maka harus ada introduce 2 pendekatan. Yang pertama adalah melakukan refarming, jadi memperbaiki lagi yang tidak perlu kita pindahkan, kita kesampingkan, kita geser lah gitu dengan pertimbangan yang adil. Dan yang kedua adalah tentang kerjasama frekuensi, spektrum sharing. Spektrum sharing ini sudah kami introduce juga di Omnibus Law, berita-beritanya sudah mulai muncul. Oke Pak, boleh berarti kayaknya biar disamakan Pak, dikepal tangannya Pak. Iya. Terima kasih, boleh kita foto bersama. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25. Nah, proyek ini sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Jadi kalau yang barat itu sudah selesai di Baik, boleh. Semangat pagi. Saya ikutin teman-teman operator, jadi sama-sama paginya ya. Jadi tadi udah dijelaskan dari Pak Ismail dan Bapak namanya pasifnya sudah ready. Ya ini besar sekali sebenarnya kalau pertimbangan di sini ada berbanding 5G secara benefitnya. Nah ini kita bisa bukan ini Mas, maaf Mas, bukan yang ini. Masih ada satu presentasi lagi sebelum kita masuk ke panel diskusi. Dan presentasi berikutnya akan membahas tentang local government effort to build smart city yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jumaidi selaku Wakil Wali Kota dari Tegal. Boleh kita beri sambutan yang hangat untuk Bapak Muhammad Jumaidi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama atas nama pemerintah Kota Tegal, saya ucapkan terima kasih kepada City Institute yang telah mengundang kami untuk bisa sedikit berbicara tentang Kota Tegal. Ya, memang benar. Dan dulu mungkin agak menarik itu kan. Itu saya sama Pak Wali bilang, Pak Wakil, banyak smart city tapi smart city beneran nggak sih? Setelah saya cari tahu, cek, memang belum smart city. Tidak ada di Republik ini yang smart city. Adanya menuju smart city ya. Menuju smart city ya. Jadi ada yang bikin 5G saya agak minder ini gitu kan. Menuju smart city ya. Makanya Tegal kepengennya benar-benar menjadi real smart city. Tentu saja kerja yang luar biasa berat buat kami berdua, Pak Wali dan saya ya. Jadi inilah yang coba siang hari ini saya terima kasih bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran biar tahu Tegal. Nah, Tegal itu letaknya sangat strategis. Jadi benar-benar di tengah-tengah jalur antara
Semarang, Tegal, Jakarta maupun Jakarta, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta di tengah-tengah. Tegal juga mungkin Bapak Ibu sekalian, Jakarta kalau ada warteg mungkin agak berat juga ya, apalagi kondisi sekarang ini. Nah, ide warteg itu mungkin by next week kita akan grand launching rantang kasih warteg eman lansia. Apa itu? Ini sebelum ke sana. Lansia di Kota Tegal, kita deliver makanan yang bagus, kemudian kita kirim pakai Grab. Oh, kenapa nggak Gojek? Kelamaan kalau Gojek gitu. Kenapa? Ini saya ngomong jujur gitu kan. Jadi kan semua harus cepat gitu kan. Lokal kalau lambat ya mohon maaf gitu kan. Nah, ini pentingnya sinergi dan kolaborasi. Jadi dan Tegal itu yang paling terkenal di samping warteg, satenya Pak, sate Batibul. Nah, harus saya sampaikan. Ya, untuk isu-isu corona, makalah sate Batibul hangat-hangat. Karena tidak mengandung efek samping, efeknya ke depan. Next. Ini visi-misi kita Pak Wali dan saya di 2019-2024. Terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif. Di misi pertama yang lebih itu lagi mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa, dan inovatif berbasis teknologi informasi. Ini go digital is more than just a tagline, it changes the way we behave. Ya orang Tegal juga bisa bahasa Inggris sedikit lagi. Next. Ini kan tugas kita sebagai pemerintah. Pemerintah itu ingat tugas kita adalah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat. Itu dulu yang paling penting harus kita pahami. Nah, setelah saya masuk ke pemerintahan baru tahu berat juga tugasnya, bagus. Kalau dulu di IT kan cuma itu aja, Mas Belik. Nanti ini berat kalau mau masuk ke pemerintahan itu staf khusus Menhan. Tadi saya bilang, ayo, ya kan? Ini berat kita ini. Lindungi segenap bangsa, teruskan bangsa, sejahterakan, tujuannya kan biar rakyat bahagia. Di Kota Tegal itu, ini perlu saya sampaikan ini. Urusan kartu keluarga, KTP, IKTP, kartu identitas anak, nggak ada lagi orang datang ke kantor, nggak boleh sama kita. Semuanya pakai aplikasi. 2 minggu saya dilantik, 2 minggu juga saya bikin aplikasi. Terus kita diskusi sama Gojek, sama Grab, sama siapa aja yang cepat Grab. Jadi ya saya sama Grab. Ya, dibikin di aplikasi itu, saya bisa kontrol dari mobile phone saya. Rakyat bisa dari situ. Setelah jadi, kita kirim ke rumah pakai Grab. Itu pertama di Republik ini. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Dirjen Dukcapil. Pak Wakil, saya sudah keliling 514 kota di Republik ini, baru Kota Tegal. Jadi, itu tadi karena tugasnya kita mencerdaskan bangsa, sejahterakan itulah makanya kita membuat inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi. Next. Saya nggak mau ngomong panjang ini karena ini berat ini. Tapi paling tidak beginilah. Kota Tegal mungkin satu-satunya kota yang semua kelurahannya sudah terhubung dengan fiber optik. Ya. Saya nggak tahu kota lain ya, tapi Tegal sudah terhubung semua. Seluruh kelurahannya kita sudah terhubung dengan fiber optik. Kenapa begitu Pak Wakil? Ya saya kenalannya sama ini itu orang Kominfo semua. Nanti malu saya. Saya udah pernah ke Huawei itu ke Shenzhen 2012 itu kan melihat di sana. Tapi nggak pakai sponsor, saya datang sendiri. Ya kan? Makanya kita bangun fiber optik sampai ke kelurahan-kelurahan. Ya mungkin belum sampai ke sana, Pak Hairul, tapi mudah-mudahan kalau dibantu. Makanya kalau itu orang Brebes itu yang tadi Huawei itu, ya kan, itu orang Brebes, tolonglah bantu pemerintah, sinergi dan kolaborasi untuk apa? Untuk agar kita semua continuous improvement. Yang penting itu jangan cuma, maaf ya, tadi kan Huawei bilang di video begitu kan, saya tantang, coba saya kepengen realnya gimana?
Kan gitu kan? Realnya mana itu cuma di PowerPoint doang. Benar? Nah, saya tantang itu, untuk implementasi. Pada project kalau di Tegal, mumpung kita bisa sinergi. Kan gitu. Setelah jadi, Pak, baru implementasi ke tempat lain. Tidak usah pakai PowerPoint, biar nanti real aja langsung. Silakan ke Tegal lihat. Kebetulan kami berdua lagi membangun area stasiun sampai balai kota itu dibikin bagus. Yang ribut-ribut kemarin saya sampaikan memang membangun pasti tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada yang mungkin merasa juga sebentar, padahal mau dibagusin gitu. Next, ini saya timpa Evo kita seperti itu. Ada 4 core sepanjang 23,7 km, 12 core sepanjang 5,3 km, 24 core 48 core. Inilah kondisi yang sekarang ini di Kota Tegal ini. Itu teman-teman banyak juga operator. Hampir 65 menara itu kan digunakan oleh mereka semua ini. Nah, saya cek dulu kemarin pas jadi waktu itu saya cek, pengen tahu operatornya mana gitu kan. Nah, ini yang ada di sana gitu. Ya. Teman bagus. 65 itu punya siapa itu? Ada punya bosnya Menhan tuh, ada tuh, wakil Menhan ada. Nah, tapi pemerintah kota seluruh kelurahan sudah ada hotspotnya. Nah, kenapa begitu? Ini kan sekarang zamannya, eranya. Ini udah sensus penduduk belum nih? Udah ya, harus itu. Nah, pemerintah Kota Tegal sensus penduduknya, masyarakat itu di kelurahan-kelurahan kita kasih free hotspot untuk biar lebih cepat membantu program pemerintah pusat. Ini penting. Nah, saya sekaligus mengingatkan untuk sensus penduduk, walaupun memang bukan tugasnya saya, tugasnya BPS, tapi karena momentumnya ada, silakan tolong bantu pemerintah untuk sensus penduduk biar lebih paham untuk melihat kondisi real penduduk Indonesia. Ya, Evo kita hampir sekitar 52 km terhubung pakai pos semua di Kota Tegal. Next. Nah, kalau yang ini kan hampir semua orang tahu lah. Kira-kira smart city itu apa? Kita terus mau ngapain gitu kan? Saya nggak mau ngomong panjang lebar, semuanya udah di sini sudah topnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana implementasinya. Not tadi yang disampaikan oleh Pak Ismail adalah kalau bisa gunakan aplikasi sendiri kan gitu. Jadi saya dan teman-teman di sana itu ketika itu saya kumpulkan itu teman-teman di Kominfo ini yang jago IT, kita kumpul, kita ngariung gitu kan, terus mencari tahu kira-kira apa dulu nih. Yang pertama pasti urusan dengan kependudukan tadi. KTP kamu Jakarta aja nggak mampu, saya bingung sama Jakarta. Jadi serius ini, Bapak Ibu kalau KTP-nya rusak gimana? Mana ada aplikasi nggak ada? Itu bilangin ke DKI boleh kopi aplikasi saya kasih gratis. Kan gitu, bener gak? Kita kasih gratis. Oh gampang bikin begitu, ya kan? Jadi ada kota Bapak Ibu yang mau pakai silakan. Saya kasih aplikasinya gratis, nggak ada bayar-bayaran, biar semuanya bisa maju semua, ya kan? Next. Nah, saya nggak mau ngomong ini karena ini udah disebutkan sama Pak Rosidi, biar bagian yang Huawei saja lah. Next. Ini juga sama. Next. Tadi sekiranya saya cuma yang baju kuning saja, kalau baju kuning kan bisa saya sampaikan karena kan masih mahasiswa kan. Ini nanti biar sama Pak Rosidi. Next. Next. Nah, ini juga next. Udah tahu semua orang. Nah, ini yang tadi saya bilang. Aplikasi Jago Chat ini pertama di Republik ini nih. Ya kira-kira belajar IoT lah, Internet of Things gitu kan. Saya banjir udah saya kontrol pakai IoT, udah saya kontrol pakai sensor Pak Rosidi. Ya nanti kalau gue mau sponsor boleh. Jadi di sungai-sungai saya belum semua Pak, tapi sudah kita mulai. PCU kita dari sini sudah kontrol untuk memonitor, mematikan, menghidupkan PCU kita punya, sudah kita kontrol. Ya. Next. Itu tuh kemarin saya sama Pak Wali mengantar langsung pakai Grab, pakai motor, dokumen ke seluruh masyarakat Kota Tegal yang hari itu dijadikan sekaligus untuk apa? Rekor muri gitu kan. Berat, nggak keidean, bisa jadi nggak keidean karena bikin aplikasi itu nggak mudah kalau yang nggak ngerti kan gitu.
Kalau yang ngerti ya gampang-gampang aja, ya kan? Next, nih, ini kan penting juga. Saya kan melihat itu orang-orang, saya katakanlah di daerah lain bagaimana menservis orang yang sakit. Bungkus di Kota Tegal itu, ini sekarang kayak gini nih. Saya mau nanya, ini di Jakarta ya, kalau ada yang sakit apa yang dilakukan sama kita? Nggak akan datang ambulan, bener nggak? Ini di sini aja nih, susah kan? Kalau di Tegal, makanya ntar sebenarnya pindah ke Tegal aja Pak. Kalau di Tegal itu pakai aplikasi itu, jadi nggak usah pakai pusing karena langsung tracking GPS. Nanti kalau yang ada yang angkat ditelepon, halo Bapak Ibu sakit apa? Kalau katakanlah masih bisa menjawab, dia tahu. Coba diginikan. Kalau sampai nggak bisa, kita jemput pakai ambulan, gratis. Pakai aplikasi, kan saya memanfaatkan apa yang disampaikan teman-teman di Kominfo. Ya, tapi saya belum pernah dibantu sama Kominfo itu terang aja. Iya, belum pernah dibantu. Semua saya pakai sendiri. Gampang sih gitu. Nah, ini contoh di Tegal sudah seperti ini Pak Ibu. Ya, minggu depan, ya tadi saya bilang, sekarang saya mau nanya, kalau lansianya kayak Bungkus, itu sehat. Tapi kalau lansianya katakanlah sakit, ini kan Pak Rosidi punya orang tua, saya punya orang tua. Kalau kita di Jakarta, jarang-jarang mudik, benernya. Walaupun kita mampu, belum tentu kita bisa ngurusin orang tua kita. Kita mau tua semuanya. Nah, banyak orang tua terlantar, tanda petik, yang tidak diurusin sama kita. Itu kita pikirkan. Hari ini ada sekitar 460 orang lansia di Kota Tegal yang sudah kita kirim pakai rantang kasih begitu. Seneng banget mereka. Gitu. Makanannya bukan kayak makanan sembarangan, gizinya diatur, apanya diatur seperti itu. Sudah kita soft launching, minggu depan baru kita launching. Karena kita pikirkan orang tua, karena kita mau tua Pak Kelik. Ya kalau kita nanti tuanya mampu, kalau nggak mampu gimana? Itu penting untuk kita. Nah nanti kalau ada teman-teman yang mau bantu, silakan saja. Nggak usah banyak-banyak, misalkan bantu satu rantang 35.000 kan, bantu boleh. Gitu. Itu namanya sinergi kolaborasi antara kita dengan swasta. Next. Nah ini aplikasinya dari kontak tadi, kita bisa tracking, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai semuanya, pakai telepon, pakai apa, dan saya akan tahu di mana dia lokasi kejadiannya segala macam. Kita reportnya dan kita jemput. Next. Nah, ini yang tadi, ini minggu depan namanya jempolan. Ya, kita akan launching minggu depan ini. Sekarang sudah jalan, cuma belum saya launching. Kita antar makanan sampai ke rumah-rumah. Next. Ya, kalau ngomongin dulu kan saya ingat banget Kominfo yang ngajak saya itu apa namanya? Tanda tangan elektronik, bener nggak? Saya nggak tahu sih, saya berapa kota udah atau belum. Kota Tegal, seluruh itu Pak Kadisnya berdiri itu Pak Markus. Nah, ini beliau kepala dinas Kominfo. Ya di sini nih, kalau ada surat, dia sudah tanda tangan itu langsung, ceret sudah. Jadi nggak perlu lagi cek begitu enggak. Sudah elektronik, saya membantu pemerintah pusat Kominfo untuk apa namanya elektronik signature. Udah Pak. Gitu. Dan ini yang paling keren apa? Ini semua kelurahan. Bukan ini semua kelurahan. Kelurahan di Kota Tegal sudah pakai tanda tangan elektronik. Wali kotanya aja belum, tapi kelurahannya udah. Kenapa? Karena saya gayanya kayak itu mirip-mirip Telkomsel, dari sana dulu, dari kampung dulu baru ke sini kan. Pusatnya gampang, kalau bawahnya udah oke, atas pasti bisa. Ini sudah kita lakukan. Jadi tuh pakai barcode begitu. Ini yang tanda tangan, ini yang tanda tangan berarti Pak Markus itu yang tadi. Sudah begitu kita tinggal. Next. Nah ini rencana kita menuju ke sana ya. Makanya kemarin kita bicara dengan beberapa teman untuk bagaimana cara memanfaatkan PJU dari smart PJU untuk mengontrol banjir, mengontrol apa namanya cuaca dan sebagainya. Next. Ya saya kira sama ya. Next. Nah ini kemarin yang banjir saya sudah kontrol pakai IoT. Dibantu sama teman saya juga yang dari Jakarta. Biasa kan begini ngobrol-ngobrol. Tolong dong bikin di Tegal. Jadi Pak PU, makanya ingat nggak? Selama ini kalau banjir pasti Tegal ada.
Nah, setelah pakai begini, kita harus ngapain? Berarti saya harus dibangun yang namanya kolam retensi, kan begitu? Kita bangun kolam retensi, ya kan, yang bagus dengan pompa yang besar. Jadi sekarang kalau di situ ada air mengenang atau orang Jakarta, kalau menghisap itu sedot itu hilang gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi prinsipnya buat kami berdua Pak Wahid adalah continuous improvement dan sinergi serta kolaborasi. Tetap setiap hari bergerak. Ya kan, nanti mungkin saya undang Bapak Ibu besok tanggal 12 Maret ini pertama kali di Republik ini. Apa Pak Wakil? Yaitu rumah susun low carbon untuk mensupport Paris Agreement 2030. Sudah ke sana kita. Besok 12 Maret yang mau datang silakan. Kalau nggak ada tiket saya jemput pakai bis dari Jaya. Sudah bilang Pak Wali tadi, Mas, ini saya mau ngomong begini, nanti kalau mereka mau datang gimana? Jemput Wakil pakai bis dari Jaya. Bisa Pak Wali gitu kan. Jadi boleh. Nanti kalau mau ada datang ke Tegal, bilang aja, nanti kita jemput pakai bis dari Jaya untuk besok meresmikan rumah susun low carbon untuk mensupport Paris Agreement 2030. Barangkali itu bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumadi. Saya mohon untuk tetap tinggal di atas panggung Pak, dan untuk menyerahkan Di wawancara? Ya udah dua nanti. Pak Jumadi. ICCT Pak. Ya. Ini kaitannya dengan konferensi yang dilaksanakan pada hari ini tentang apa Pak? Ya, hari ini kita melakukan konferensi mengenai 5G khususnya gitu ya. Kemudian tentunya adalah bagaimana persiapan dari stakeholders, dari semua pemangku kepentingan, dari pemerintah, dari akademisi, dari vendor. Kemudian juga kita melihat bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam mungkin mengadopsi dan juga nanti memanfaatkan 5G gitu ya. Kita menginginkan agar teknologi 5G ini tidak hanya sekedar teknologi menghadirkan internet cepat segala macam, tapi kemudian masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang optimal. Maka kita melakukan satu diskusi dan tentunya juga kita harapkan peran pemerintah daerah juga sebagai garda terdepan untuk pemanfaatan 5G bagi masyarakat nantinya gitu ya, bagi teknologi yang lebih cepat, internet lebih bagus, segala macam bisa maksimal dan memang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya Pak Wakil, dari pemerintah Kota Tegal sendiri sudah apa saja yang sudah dilakukan untuk aplikasi 5G ini? Ya tadi kan Pak Heru sudah sampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan para penggiat teknologi, kemudian dengan vendor, kemudian dengan pemerintah pusat untuk untuk mempersiapkan infrastruktur di daerah, terutama mungkin Kota Tegal kan bagus juga ini, kita sudah punya EPO sampai ke kelurahan, jadi kita sudah mempersiapkan hal-hal yang kecil yang kira-kira nanti bisa dimanfaatkan. Jadi si aplikasi secara terus-menerus kita pelayanan KTP, pelayanan lansia, kemudian juga digital signature, itu yang kita sementara ini baru siapkan untuk mempersiapkan era 5G nanti ke depan. Untuk inovasi selanjutnya apa yang dilakukan Pak? Ya tadi saya bilang mungkin ke depan ada rantang kasih eman lansia untuk lansia kita deliver ke rumah-rumah dengan menggunakan Grab dengan sarana transportasi yang online. Respon dari para peserta konferensi ini seperti apa Pak? Ya tadi saya lihat mereka juga happy, senang gitu kan dengan inovasi teknologi informasi oleh pemerintah Kota Tegal, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan saya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat atau servis kepada publik.